5 waktu sholat yang dilarang. Ketika terbitnya matahari. Waktu haram sholat yang pertama ini dimulai sejak mulai terbitnya matahari sampai dan meninggi sekira ukuran 1 tombak. Dalam rentang waktu tersebut tidak diperbolehkan melakukan sholat. Namun bila posisi tinggi matahari sudah mencapai 1 tombak, maka sah melakukan sholat secara mutlak. Waktu istiwa sampai dengan tergelincirnya matahari selain hari Jumat. Waktu istiwa adalah waktu di mana posisi matahari tepat di atas kepala. Pada saat matahari berada pada posisi ini diharamkan melakukan sholat. Perlu diketahui bahwa istiwa sangat sebentar sekali, sampai-sampai hampir saja tidak bisa dirasakan sampai matahari tergelincir. Ketika matahari berwarna kekuning-kuningan sampai dengan tenggelam. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada 3 waktu di mana Rasulullah SAW melarang kita sholat dan mengubur jenazah di dalamnya. Ketika matahari terbit sampai meninggi. Kemudian unta berdiri di tengah hari yang sangat panas sekali, waktu tengah hari, sampai matahari condong, dan ketika matahari condong menuju terbenam hingga terbenam. Setelah melakukan sholat subuh sampai dengan terbitnya matahari. Setelah selesai sholat subuh tidak diperbolehkan lagi melakukan sholat sunnah sampai dengan terbitnya matahari, dan bahkan sampai matahari meninggi kira-kira 1 tombak. Karena saat terbitnya matahari sampai dengan meningginya 1 tombak juga merupakan waktu yang dilarang untuk melakukan sholat sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Setelah melakukan sholat asar sampai dengan tenggelamnya matahari. Keharaman melakukan sholat setelah melakukan sholat asar ini harus berlaku sampai dengan tenggelamnya matahari. Rasulullah SAW bersabda, tak ada sholat setelah sholat subuh sampai matahari meninggi, dan tak ada sholat setelah sholat asar sampai matahari tenggelam. Hadis riwayat Imam Bukhari. Catatan, sholat apa yang haram dilakukan pada kelima waktu tersebut? Syekh Muhammad Nawawi Banten dalam kitabnya menuturkan sholat yang diharamkan pada kelima waktu itu adalah sholat sunnah yang tidak memiliki sebab yang mendahului. Contoh, sholat tahiyatul masjid. Sholat sunnah dilakukan karena adanya sebab yang mendahului sholatnya. Kapanpun seorang masuk masjid, ia disunahkan melakukan sholat tahiyatul masjid, meskipun pada salah satu dari 5 waktu yang terlarang untuk sholat. Wallahu a'lam bishawab.